Salam, kali ini kita akan membahas tentang karakter emas. Tentu saja kepemilikannya sangat menentukan nilai mata uang setiap negara di seluruh dunia. Di sisi lain, emas dibeli dengan tujuan yang berbeda. Pertama, untuk kebutuhan bahan produksi barang-barang berlapis emas seperti komponen elektronik, medali penghargaan, kosmetik, dan lain sebagainya. Kedua, untuk kebutuhan konsumtif, dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk koleksi, mas kawin, hadiah, dan lain-lain. Ketiga, untuk investasi, membeli emas untuk disimpan dalam waktu bertahun-tahun dan menjualnya kembali ketika membutuhkan uang. Dan yang terakhir, untuk bisnis. Hingga saat ini hanya bisa dilakukan oleh pemilik toko emas dengan perputaran modal melakukan transaksi jual beli emas untuk mendapatkan keuntungan. Tentunya untuk membangun sebuah toko emas perlu modal yang sangat besar. Nah, bagi yang modalnya pas-pasan, bisa berdagang jual beli emas secara legal tanpa harus jadi miliarder dulu. Pemerintah sudah menyediakan tempatnya, yaitu Bursa Berjangka Jakarta, dengan fasilitas yang diberi nama perdagangan berjangka komoditi, yang memungkinkan setiap orang dapat dengan mudah membeli dan menjual emasnya di tempat yang sama, tanpa harus bertatap muka untuk serah terima fisik. Dan semuanya sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 di Indonesia. Transaksi di bursa berjangka hanya memperdagangkan nilai dari sebuah kontrak pada komoditi tertentu. Karena itu, transaksinya tidak harus melibatkan fisik. Sehingga, di akhir penyelesaian transaksi, Anda tidak akan mendapatkan pengiriman berupa barang, tetapi langsung menerima hasil keuntungan atau kerugian dari hasil transaksi yang dilakukan. Membeli emas batangan atau emas fisik juga ada biayanya, mulai dari penambangannya, pengolahannya, biaya cetak, membuat sertifikatnya, dan lain sebagainya. Hingga terdapat selisih harga atau spread, atau adanya perbedaan harga untuk harga membeli dan harga untuk menjual. Untuk 1 gram, perbedaan harganya begitu besar, rata-rata bisa berbeda selisih Rp100.000 antara harga beli dan harga jualnya. Dengan kata lain, harga menjual emas Rp100.000 lebih rendah dari harga belinya. Sebagai contoh, ketika membeli di toko emas dengan harga Rp800.000, maka di waktu yang sama, harga jual yang berlaku adalah Rp700.000. Oleh karena itu, ketika ingin menjualnya dalam keadaan tidak rugi, harus menunggu harga jualnya naik menjadi Rp800.000. Atau harga emas naik sebanyak Rp100.000 terlebih dahulu, baru break even point atau balik modal. Butuh waktu kurang lebih 1 tahun. Dan tahu nggak, spread untuk 1 gram di bursa cuma berkisar Rp34 per gramnya. Kecil banget kan? Dengan legalisasi atau kepastian hukum yang dijamin langsung oleh pemerintah, dan dengan selisih spread atau selisih harga beli dan harga jual yang begitu kecil, menjadikan resiko menjadi lebih minimal. Tentunya tidak perlu khawatir lagi untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Solusi untuk bisa mencari untung dari emas, harus beli emas dengan harga spread yang kecil, yaitu di bursa. Untuk di Indonesia, Bursa Berjangka Jakarta. Tetapi perlu diingat kembali bahwa mendaftarlah di perusahaan pialang berjangka yang legal dan pastikan setiap transaksi Anda adalah transaksi yang legal dan terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta. Pilihlah perusahaan pialang berjangka yang memiliki dan mendaftarkan akun Anda dengan SITNA atau Sistem Informasi Transaksi Nasabah yang dirilis resmi oleh Clearing Berjangka Indonesia. PT Equity World Futures cabang Samarinda adalah salah satu perusahaan pialang berjangka dan cabang yang direkomendasikan untuk siapapun masyarakat di seluruh Indonesia mendapatkan informasi yang transparan, menjelaskan mengenai peluang dan resiko tentang bagaimana berdagang jual beli emas di Bursa Berjangka Jakarta.